Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mungkin kita bertemu lagi dengan saya tentang controlling menurut teori. Di sini ya kita bisa mengambil kasus di Turia di Kota Kendari yang menggunakan aplikasi. Pertama kita masuk di konsep pengendalian. Di sini ada 4 yang saya tawarkan. Yang pertama menetapkan standar, yang kedua mengukur pelaksanaan, yang ketiga membandingkan hasil, dan yang keempat tindakan yang kolektif. Studi kasusnya itu saya mengambil di MTS Kota Kendari. Itu dia tentang SIM madrasah. Yang pertama absensi digital, raport, dashboard kepala sekolah atau kepala madrasah. Selanjutnya inventaris dan monitoring pembelajaran dilaksanakan menggunakan aplikasi. Kita masuk pertama di perencanaan. Itu dia targetnya kehadiran guru lebih besar 95%, perangkat ajar 100%, dan supervisi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sistem pembandingan capaian dengan target. Masuk di koordinasi dan komunikasi. Dashboard terintegrasi untuk kepala madrasah, wakasek kurikulum, guru, dan tata usaha. Selanjutnya notifikasi jadwal, supervisi, dan tugas yang terstruktur dan sesuai jadwal. Motivasi dan penilaian sumber daya manusianya. Yang pertama itu rekap disiplin, penyesuaian administrasi, hasil supervisi, dan penghargaan bagi guru yang berprestasi. Kita masuk di akuntabilitas dan kepatuhan. Di sini pertama audit trail, yang selanjutnya log aktivitas, pengingat tanggal, dan laporan otomatis dibuat secara sistematis dan semua terlaksana dengan baik jika diikuti apa yang di aplikasi. Selanjutnya perlindungan aset dan efisiensi. Semua barang-barang sekolah atau barang-barang madrasah itu dibuatkan kayak QR-nya supaya hanya dikasih saya kode sehingga ditahu semua tempatnya di mana. Pakai kode. Yang kedua, peminjaman tercatat. Dicatat semua peminjamannya terus dilaporkan di website atau di aplikasi sehingga jumlah dan yang di tersebar itu tercatat semua. Kemudian dibuatkan laporan real time-nya untuk menghemat waktu dan biaya. Kita masuk di analisis. Yang pertama kelebihan yaitu cepat, yang selanjutnya transparan, yaitu semua bisa melihat laporan secara detail dimanapun, mungkin pas sekolah lagi di luar kota ataupun guru-guru atau TU-nya di luar kota bisa dilihat menggunakan aplikasi bahwa semacam kehadiran guru terus supervisi dilaksanakan dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya dia sangat selain transparan dan objektif. Tantangannya adalah yang pertama sumber daya manusianya jelas. Kita harus jika sumber daya manusianya bagus pasti hasilnya juga bagus. Yang kedua adalah internet, karena semua itu berhubungan dengan internet, jadi dipastikan kuota dan jaringan itu lancar. Yang ketiga adalah keamanan data, jangan sampai datanya bocor atau mengalami kerusakan aplikasinya. Jika kita buatkan dalam peta konsep, maka seperti ini hasilnya. Controlling itu pengendalian menurut teorinya George R. Terry, yaitu studi kasusnya di MTS Kota Kendari. Fungsi pengendaliannya menurut Terry yaitu pertama perencanaan yang tepat, yaitu sistem aplikasi membantu masyarakat menetapkan standar, target, dan indikator kerja secara terukur. Yang kedua koordinasi yang tepat, aplikasi mengintegrasikan data antar unit kerja sehingga koordinasi lebih mudah dan terarah. Selanjutnya adalah proses komunikasi informasi yang baik, informasi cepat, akurat, dan real time melalui notifikasi, dashboard, dan laporan digital. Masuk di motivasi sumber daya manusia, data kinerja yang transparan, mendorong motivasi aplikasi dan budaya kompetitif yang positif. Menilai kerja sumber daya manusia, penilaian kinerja berbasis data, yaitu tentang kehadiran, kompetensi guru, dan inventaris barang-barang. Meningkatkan sistem akuntabilitas jejak digital, yaitu audit trail.
memanfaatkan setiap aktivitas dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan. Sistem memonitor kepatuhan terhadap aturan, SOP, dan kebijakan madrasah. Masuk di perlindungan aset. Di sini semua inventaris barang-barang sekolah madrasah tercatat real time dan di mana keberadaannya, ditahu jumlahnya, yang rusak berapa, yang harus diadakan berapa. Artinya efektif dan efisien. Prosesnya yang lebih cepat, hemat waktu, biaya, dan sumber daya. Sedangkan kita bahas tentang teorinya tadi, ini dalam bahasa Inggris yang artinya itu menetapkan standar, yaitu menetapkan target dan kriteria keberhasilan, mengukur pelaksanaan, watts, mengumpulkan data hasil pelaksanaan, membandingkan atau comparison, membandingkan hasil dengan standar. Artinya kita bandingkan dengan sebelumnya dengan hari ini. Keempat adalah tindakan koreksi atau corrective action, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan atau kesalahan. Keterkaitannya dengan fungsi manajemen POAC, yaitu pertama planning, perencanaan tadi, yang kedua perorganisasian, yang ketiga adalah pelaksanaan, keempat adalah pengendalian. Implementasinya di MTS Kota Kendari, yang pertama kita buat perencanaan program RKAM, yang kedua perencanaan kegiatan, ketiga menetapkan target kinerja tahunan. Kita ambil adalah absensi digital, absensi guru dan tenaga kependidikan. Rekap kehadiran real time, monitoring keterlambatan, di mana guru-guru yang terlambat itu ditahu dan guru-guru yang hadir, sehingga bisa diberikan reward untuk guru-guru yang rajin. Nanti ada monitoring pembelajaran, supervisi kelas melalui aplikasi, bisa juga tanpa harus hadir di ruangan, bisa juga menggunakan aplikasi. Monitoring perangkat ajar seperti buku ajar dan modul. Catatan hasil supervisi. Selanjutnya adalah penilaian e-raportnya, yaitu input nilai oleh guru, e-rapor otomatis, analisis kelulusan atau ketuntasan belajar siswa. Kita masuk di kinerja guru, dia ini ada penilaian kinerja guru berbasis data. Portofolio guru, penghargaan berbasis kinerja. Keuangan dan BOS. BOS perencanaan menggunakan pelaporan anggarannya, transparan anggaran, di mana anggaran yang diberikan oleh pemerintah bisa dilihat dengan adanya aplikasi ini. Laporan keuangan digital, masuk di inventaris dan aset, pencatatan aset sekolah, QR kode atau barcode, monitoring pembelajaran dan kondisi aset yang sangat baik karena ditahu di mana letaknya. Masuk di dashboard kepala sekolah, yaitu kepala sekolah ditahu keberadaan kepala sekolah, kinerjanya bagaimana, keuangannya bagaimana, dan pengambilan keputusan bagaimana. Nah, sebelum controlling, pasti data itu manual dan tersebar, laporan lambat dan tidak real time, koordinasi kurang efektif, resiko kehilangan data tinggi, penilaian kinerja subjektif. Setelah ada controlling, yaitu data menjadi terintegrasi dan real time, laporan cepat dan akurat, koordinasi lebih efektif dan keamanan data terjaga, penilaian kinerja objektif dan transparan. Hasil dan dampaknya, yang pertama pengendalian lebih efektif, mutu layanan pendidikan meningkat, pengambilan keputusan berbasis data, akuntabilitas transparan dan meningkat, dan ketiga selanjutnya adalah kegiatan madrasah lebih terarah. Tantangannya yang di sini ada yang pertama keterbatasan literasi digital, ketersediaan jaringan internet, biaya pengembangan sistem, konsistensi penggunaan aplikasi, dan keamanan data dan privasi. Mungkin itu yang bisa ditawarkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.